Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, MS Retail Investment. Teman-teman, hari ini GoTo-nya rebound ya, marketnya langsung membaik mood-nya, dan ini sebenarnya juga sudah saya rasakan beberapa hari yang lalu teman-teman. Ketika saham-saham seperti di judul kemarin, mulai banyak saham yang rebound walaupun kemarin GoTo-nya belum rebound. Nah, begitu GoTo-nya rebound teman-teman, IHSG-nya langsung membaik, melanjutkan kenaikannya kemarin, karena memang dari kemarin-kemarin sebenarnya saham-saham itu sudah mulai membaik. Hanya GoTo aja yang belum. Dan begitu GoTo hari ini rebound teman-teman, maka saham-saham yang terkait ya online GoTo dan investasi yang di GoTo seperti Telkom ya, kemudian Astra itu juga ikut rebound. Terus kemudian Arto juga ikut rebound. Jadi dorongan dari saham-saham tersebut membuat IHSG-nya akhirnya mampu melanjutkan kenaikannya teman-teman 1,13% seperti ini. Nah, kalau kemarin IHSG-nya sempat turun di bawah 76,8 retracement atau di sekitar support 6692 bahkan sampai ke 6640-an. Terus closingnya adalah rebound. Hari ini IHSG berhasil melanjutkan kenaikannya, teman-teman, melanjutkan kenaikannya candle yang kemarin. Sehingga kalau dari kemarin saya ukur itu adalah sebagai swing low-nya di sini, maka IHSG hari ini berhasil, kalau kemarin kan rebound dari swing low di sini, dan berhasil ngelewatin resistan 6755 hari ini ya, adalah merupakan 23,6 retracement dan juga sentuh di 38 retracement. Jadi IHSG-nya turun, rebound ya. Rebound itu resistan pertama, resistan kedua, dan masih ada 50 retracement. Nah, saya nggak tahu apakah rebound ini in the next akan lanjut, karena memang hari ini baru hari pertama untuk saham yang kemarin-kemarin turun, yaitu GoTo. Ini baru hari pertama rebound teman-teman. Nah, kita bicara GoTo dulu. GoTo dalam projection yang saya gunakan ketika dia turun ya, ini adalah 100-nya dan ini nolnya atau dalam tren naik ini ya. Dia ternyata dalam tren naik kecil ini retracement ke bawah dan ada lanjutan ngelewatin 100, yaitu target penurunan GoTo 161 retracement, 261, 361, bahkan hampir sampai ke 361 ya teman-teman. Target pertama, maksud saya target pertama udah kecapai 156, kedua 112, kemudian ketiga 68, belum sampai sudah rebound hari ini. Nah, apakah GoTo besok akan rebound? Saya nggak tahu. Saya hanya ngikutin aja. Hari ini mood market yang terbangun baik, terbangun bagus, atau mood market yang membaik karena naiknya GoTo ini mempengaruhi Telkom, Astra, Arto ya. Seperti itu, kita ikutin aja teman-teman. Yang pasti saya banyak memantau saham-saham yang turunnya udah dalam dan sebenarnya kok sepertinya nggak ada apa-apa harusnya begitu. Cuman karena mood marketnya minggu-minggu lalu adalah turun-turun dan turun, mau nggak mau orang kan melepas posisi. Fund manager melepas posisi begitu supaya tidak terseret turunnya indeks karena kinerjanya adalah diperbandingkan dengan indeks. Melihat seperti itu, maka inceran saya adalah saham-saham yang udah turun dalam. Kalau saham-saham yang mungkin nggak kepengaruh, ya kenapa harus kita pantau lebih ketat seperti itu? Karena saat ini kan sebenarnya banyak saham yang turunnya juga sepertinya seharusnya tidak ada apa-apa. Istilahnya tidak salah tapi ke bawah turun begitu. Jadi untuk kondisi saat ini saya ngikutin aja ya teman-teman, karena GoTo-nya rebound baru hari pertama dan saya juga nggak tahu kenapa GoTo-nya rebound begitu. Saya cuma lihat berita bahwa di sini ini tanggal 13 ya berita. Coba kita lihat tanggal 12, fundamental GoTo positif tapi harga saham apa ini? Negatif begitu ya. Kemudian langsung ARB investasi ini tanggal 12 kemarin. Nah, tanggal 13 ini teman-teman, tanggal 13 ini bursa pantau saham Gojek atau ARB bertubi-tubi, GoTo terlempar dari 10 besar, betul, ini betul ya.
Terus saya pantau terus GoTo ini kondisi susunannya di penggerak indeks ya. Terus kemudian BI tidak berniat suspensi saham GoTo. Saham GoTo masuk radar pantauan BI karena memang turun berhari-hari. Masuk UMA saham GoTo langsung ngegas. Jadi sebenarnya hari ini itu saya sibuk banget teman-teman ya. Karena saya ada deadline harus ngedit kerjaan hari Minggu kemarin, Minggu, karena mau dipakai hari ya kira-kira Rabu harus selesai. Jadi Senin Selasa saya beresin hari ini. Namun demikian saya masih memantau layar. Saya masih trading saham juga. Saya cuma ngelihat sekilas yang saya pasang di depan adalah GoTo. Oh, GoTo-nya rebound begitu. Namun saya tidak begitu bisa inline dengan kondisi market, jadi ya seadanya saja yang bisa saya capture, yaitu saham-saham yang memang sebenarnya udah saya pantau dari sebelumnya, yaitu yang turunnya cukup dalam begitu, bukan yang turunnya sedikit aja. Nah, kira-kira reboundnya sampai kapan? Sampai di mana begitu kan ceritanya. GoTo rebound, mood market membaik. Ini cara ukur kekuatan naik suatu saham. Jadi saya memang mencari saham-saham yang turunnya dalam. Turunnya dalam, reboundnya mantep, dan ya mungkin saya tidak berharap dia mungkin akan naik-naik dan naik terus, karena prinsip saya saham itu ketika ditekan terus biasanya akan ada perlawanan. Tetapi kalau perlawannya udah berhari-hari juga biasanya juga sudah mulai melemah begitu. Nah, di sini memang secara umum banyak banget saham-saham yang udah mulai rebound teman-teman. Di sini juga saya juga tidak terlalu berharap bahwa dia mungkin akan naik terus. Tapi di sini saya realistis saja mengukur kekuatan masing-masing suatu saham seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke kondisi IHSG ya, sementara memang kita lagi dikasih napas bagus ya, dikasih kondisi yang bagus. Market kita IHSG-nya masih ada 50 retracement, 38 retracement, 6828, kemudian 6883. Secara weekly-nya masih di judul. Secara weekly-nya IHSG-nya juga mulai rebound ya, seperti itu. Nah, terus kita lihat dulu, selain karena mood market yang terbangun bagus karena naiknya GoTo, Telkom, dan juga karena Astra, kira-kira ada nggak yang mempengaruhi pergerakan dari market hari ini? Nah, kita lihat kalau banking sepertinya ya ikut rebound sebagian teman-teman. Seperti ini BCA ikut rebound juga. Nah, ini kemarin saya coret-coret hilang ya. Oke, kita lihat dulu deh BCA ya reboundnya. BCA itu koreksinya hanya sampai sekitar 38 retracement dan rebound, jadi masih koreksinya hitungannya kecil aja. Bank Mandiri juga. Nah, BRI teman-teman ini yang kenceng ini. Ya, BRI hari ini weekly ya, ini weekly. BRI ini adalah dari 61,8 retracement, itu dia sampai target di 38, bahkan ngelewatin 3823. Kenceng ini. BCA masih melanjutkan kenaikannya tapi pelan. Bank Mandiri masih ini koreksinya kalau dari tren ini ya sudah cukup ekstrim karena sudah sampai 61,8. Secara tren masih bagus ya, cuman memang koreksinya kelihatannya kecil begitu. Nah, ini yang terpengaruh oleh kondisi GoTo yang bergerak, ini adalah Telkom. Tapi kenaikan Telkom ini masih baru sampai di resistan pertama ya teman-teman, 3781, masih ada resistan lagi 3912. Astra pun juga sudah mulai rebound ya. Astra mulai rebound, kita bisa ukur kira-kira. Nah, di sini kan di judul tadi adalah mood market membaik. Ini cara ukur kekuatan naik suatu saham. Nah, biasanya teman-teman kalau saya tertarik pada suatu saham yang rebound, maka biasanya saya akan cari swing high dan swing low ya, swing high dan swing low. Kalau ini memang sebenarnya kalau kita tarik dengan tren Fibo belum bisa. Jadi kita gunain swing low dan swing high ini aja, pick and through aja. Jadi langsung kita tarik Fibo-nya teman-teman. Jadi dalam tren dia turun, dia udah mulai rebound ke atas. Ini yang saya analisa adalah dari sini. Swing high awal suatu tren, swing low akhir suatu tren turun. Ya, awal suatu tren turun itu swing high dan akhir suatu tren turun swing low ya, seperti ini. Ini kodenya adalah A, bentuknya seperti ini, bentuknya adalah V. Dia rebound, ini adalah resistannya.
38 retracement, resistannya yang pertama adalah di 23,6, 38,2 retracement 50. Nah, sementara dalam melihat satu saham-saham yang rebound, teman-teman, saya hanya menggunakan target di 50 retracement seperti ini. Namun demikian apabila ternyata dalam kenaikannya mood market regional nggak bagus, komoditas yang terkait nggak bagus, saya mungkin akan melepas saham tersebut ya. Oke, kemudian kita lanjutkan TPIA yang kemarin-kemarin itu hitungannya konsolidasi. Ini udah 2 hari bergeraknya bagus ya teman-teman. Namun demikian hari ini dia sampai di 50 retracement. Nah, ini dia konsolidasi di sini. Terus kemudian hari ini dia sampai di 50 retracement, kuncinya di 50 retracement. Apakah dia mampu lewatin ini? Ya, 50 sekumpulan candle itu. Kemudian kita lanjut mover yang lain, BNI ini kan hitungannya juga koreksinya kemarin tipis, jadi pergerakannya nggak kemana-mana. Terkait consumer teman-teman kemarin cukup bagus, kemarin hari ini nggak begitu ya, biasa aja. ICBP juga. Terkait batu bara kemarin rebound, namun demikian hari ini sepertinya batu bara juga masih jalan di tempat. Adaro ya, United Tractor juga masih jalan di tempat begitu. Kemudian terkait consumer juga ini masih pada jalan di tempat ya. MSP aja yang sedikit lanjut. Oke, kemudian apa ya? Ini MDKA masih jalan di tempat juga, United Tractor masih di tempat juga. Nah, ini adalah saham-saham penggerak bursa sekitar 20 besar. Nah, teman-teman, ini hari ini GoTo rebound ya. Itu reboundnya GoTo itu tadi itu sempat saya pantau bahwa GoTo itu secara market cap dia meloncat teman-teman. Dari ini hari ini closingannya dari di 12 ya. Tadi itu awalnya opening atau data kemarin itu GoTo tuh ada di 14, urutan ke-14, tapi pada saat dia rebound tadi itu sampai di urutan 10 ya. Karena harganya naik, market cap-nya naik, sehingga dia loncat dari 14 ke 10, namun demikian closingnya ini hari ini adalah di urutan ke-12. Terus Arto itu di urutan 34 kalau nggak salah kemarin ya, hari ini di 29. Arto ini saya hari ini nggak bisa mantau karena memang saya fokus sekali di editing hari ini. Jadi sayang juga sebenarnya nggak bisa trading Arto seperti itu. Namun sempat trading beberapa saham crispy ya teman-teman, yang cukup volatil karena saya cukup hafal pergerakannya begitu. Jadi sehari bisa 3 kali tradingan di saham itu, ya lumayan sih seperti itu. Terus kemudian kalau yang model-model Arto ini memang soalnya perlu dipantau ya menurut saya. Jadi kalau saya nggak bisa mantau banget itu biasanya saya skip, kecuali saham-saham yang cukup enak pergerakannya ya mungkin saya bisa sambil intermittent atau tidak harus di depan layar terus. Ini saham-saham penggerak bursa cukup oke hari ini bergerak walaupun tidak semuanya. Terutama memang harus yang kaitan sentimennya ada ya. Kalau GoTo naik berarti kita ngelihatnya adalah Telkom ya. Kemudian Astra, dan pergerakan saham ini tentu akan membangun mood bagus di saham-saham yang lain. Sehingga saham-saham yang lain yang kemarin sudah turun hari ini juga mulai rebound. Nah, kita bisa ngelihat di sini pergerakan sektor itu secara umum ya pada naik walaupun tidak kencang-kencang amat. Yang paling tinggi adalah sektor tekno ya. Kita lihat yang paling tinggi sektor teknologi. Nah, apa aja sahamnya? Ada GoTo, MTK ya. MTK juga rebound ya teman-teman. MTK rebound. Biasanya terkait seperti itu buka ya. Ini kaitan-kaitannya sama semua. Kemudian Pevindo, Arto ya, Arto Ara ya. Arto terus kemudian kaitannya dengan digital tapi sedikit sih nggak semuanya ya. Pokoknya walaupun sektor tersebut bergerak belum tentu kalau teman-teman ngambil sektor saham lain dari sektor itu belum tentu dia bergerak juga ya. Namun demikian memang secara umum bergerak. Contohnya Arto kan bergerak, BBAI, BRIS itu pada bergerak semua. Teman-teman bisa lihat Arto. Nah, kita coba ukur ya, kekuatan naik dari Arto kalau dari judul ini. Arto termasuk yang rebound, maka di manakah kekuatan naik dari Arto? Nah, di sini simple teman-teman ya. Kita temuin dulu swing high-nya di sini ya. Kemudian swing low. Low itu adalah
baru bisa dianggap low ketika setelahnya ada rebound ya. Begitu. Jadi setelah kita ukur dalam tren turun ini dia rebound ke atas, maka kita ukur dulu target Arto ini 50 retracement-nya ada di 4750, memang masih cukup jauh. Bila nanti bisa ngelewatin 4750 ini, teman-teman, baru kemudian kita gunain target yang lebih tinggi, yaitu di sini 50 retracement-nya. Kalau tadi 50 retracement-nya adalah di sini, ya, yang di sini nih. Kemudian kalau dia bisa ngelewatin lagi, maka 50 retracement dia jadi di sini targetnya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu untuk itu Arto. Terus penyertanya dari Arto kan BBAI juga rebound, tapi secara bentuk seperti itu ya, kurang begitu menarik. Nah, kemudian Breeze secara umum memang pada ngikutin semua. Kalau Breeze kemarin memang ngikut ya dari kemarin ya. Kemudian Agro coba. Nah, secara umum juga sama, tapi ini kurang begitu menarik chartnya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian tadi sampai mana ya? Oh, di sini. Infobank. Kemudian di sektor lain kita lihat ini BBAI, sebagian saya tidak trading. Kemudian finance ya, finance banyak bergerak juga. Ini asuransi, BGTG beberapa memang ikut-ikut bergerak, tapi karena memang trennya lama turun, jadi mesti harus berhati-hati ya teman-teman. Ini apa sih? LCL ini indeks baru ya. Itu MTK Astra ya, memang rebound. Oke. Lagi 45 ada GoTo, Arto, MTK. Oke teman-teman, kemudian kita lihat sekilas dulu untuk kondisi saham-saham dari sektor-sektor ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk banking. Banking ini secara umum ya teman-teman, ada yang masih jalan di tempat, ada yang terkoreksinya kemarin kecil, jadi memang masih jalan di tempat. Namun ada beberapa yang menarik ya teman-teman. Ada yang menarik pergerakannya. Mungkin kita lihat BBTN ini udah 2 hari ya. BBTN ini udah 2 hari rebound. Nah, kita langsung ukur begini, kira-kira target-targetnya dia di berapa. Targetnya dia 50 retracement-nya dari 1455 ya teman-teman. BBTN, kemudian ada lagi enggak? BNGA coba kita ukur. BNGA enggak, karena dia trennya masih bagus, koreksi dan rebound lagi. Begitu. Nah, kemudian ada juga Bank Danamon, tapi Danamon ini pergerakannya akhir-akhir ini kurang begitu bagus ya, naik dikit rebound, jadi mungkin kita naik dikit balik arah, jadi mungkin kita skip dulu. Terus kemudian apalagi, ini sektor-sektor perbankan enggak semuanya ya. Grup Enin masih belum ya, masih berada di dasar ini. Grup Enin masih pada berada di dasar. Kemudian yang tadi terkait bank digital, Artonya gerak, yang lainnya ikut gerak, tapi hati-hati juga ya, karena secara umum bank-bank digital ini trennya dalam-dalam ya turunnya ya. Jadi misal pun rebound, sangat mungkin terjadi resistan volume atau orang-orang yang nyangkut dan mungkin akan keluar. Kalau di Astra, hanya Astra aja teman-teman yang sudah mulai bergerak, yang lainnya belum ya. Autonya juga masih belum. Astra Gravia, United Tractor-nya masih belum terkait coal. Kemudian terkait consumer, hari ini stagnan, nggak ada pergerakan ya. Jalan di tempat aja kecuali WIM. Nah, WIM ini menarik juga ya. Ini dalam tren besar, koreksinya itu sampai hampir di 61,8 retracement. Nah, sekarang coba kita ukur reboundnya. Ya, reboundnya kita ukur berarti dari atas saja. Ya, ada di 50 retracement teman-teman, target 784. Seperti itu. Kemudian kita lanjut terkait energi. Udah mulai menarik ya, seperti Elsa. Nah, Elsa ini juga termasuk yang rebound dari dasar, tapi harus hati-hati ya, karena harga minyaknya, teman-teman. Kita tengok dulu harga minyaknya, sepertinya turun ya. Harga minyak crude oil. Nah, ini crude oilnya. Crude oilnya masih turun ya, walaupun sudah mulai rebound. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Kalau misalkan harga minyaknya turun, mungkin terkait energinya juga ikut turun. Namun demikian untuk Medco masih cukup bagus ya.
pergerakannya. Jadi mulai rebound lagi Medco-nya. Perusahaan Medco mulai ikut rebound lagi. Koreksinya kemarin sampai 61,8 retracement, sekitaran itu kembali lagi naik di atas 38, lanjut. Akra ya, Akra juga rebound tapi dia ada resistan lama ya, teman-teman, kisarannya di 1470-an itu adalah merupakan resistan lama. Kemudian terkait sawit nggak ada pergerakan, tetap aja. Secara umum memang hanya SSMS, namun SSMS menurut seperti catatan saya ketika sampai di uptrend resistan dari uptrend price channelnya dia terkoreksi lagi. Kemudian terkait batu bara hari ini malah masih banyak yang diem aja nggak melanjutkan kenaikannya kemarin. Sepertinya ya mungkin karena batu bara ini kan nggak turun-turun ya teman-teman. Turunnya terbatas sehingga ketika terjadi penurunan yang dalam orang cenderung mencari saham yang turunnya udah dalam begitu ya. Jadi sektor ini mungkin kurang dilirik karena masih banyak yang lebih menarik. Terkait metal juga belum ada pergerakan, ada ADMR, Antam, Inco. Oke, begitu. Terus terkait telekomunikasi itu hanya Telkom dan Mtel, lainnya masih belum. Ya, seperti Indosat ini masih turun, Excel masih turun. Kemudian terkait oil and gas ada TPIA yang tadi udah saya bahas ya sampai di 50 retracement. Konstruksi belum ada yang bergerak ya. Belum ada yang bergerak, coba kita lihat Jasa Marga masih belum. Terkait properti ini kok juga tidak ada kemana-mana. Terkait semen nggak ada kemana-mana ya, ini SMGR aja, SMGR rebound. Nah, kita bisa ukur ya kenaikan dari SMGR seperti ini sesuai judul ya. Cara mengukur reboundnya adalah ya, kita coba cari. Oke, kita cari yang paling dekat aja trennya. Jadi ya memang reboundnya dia itu dari kemarin ya. Targetnya di 72. Kalau 72 bisa dilewatin, kita ganti nanti ke yang lebih besar. Targetnya jadi ke 7520. SMCB, SMBR ya. Dia dari dasar ada rebound sedikit. Kalau teman-teman hafal bisa. Asa ya masih begitu ya, kelihatan rebound tapi ini long downtrend price channel. Boardnya masih belum. SMDR kemarin rebound, hari ini masih belum lanjut ya. Terkait media teman-teman sudah mulai pada di dasar, SCMA, MTK juga sudah mulai rebound, namun ini turunnya dalam banget. Ini memang menarik ya MTK, cuman memang berapa akhir-akhir ini ketika dia rebound balik arah lagi, seringnya begitu. Jadi kita lihat dulu ini resistannya 1210, target 1420 untuk MTK. Kemudian Saratoga masih belum ya teman-teman, ini terkait batu bara. Nah, BSBK tradingan harian tapi ini harus hati-hati ya teman-teman karena sering ARB rebound lagi begitu. Saya pernah sampein saham-saham yang lincah-lincah pergerakannya, saham-saham kecil itu biasanya ketika on running, ketika sedang bergerak itu beatnya lebih besar, tapi teman-teman harus ingat, harus hafal secara umum beat kesehariannya seperti apa ya. Ketika lagi on running dia beatnya tebel, overnya kecil, tapi ketika sudah mau posisi selling biasanya overnya tebel, beatnya kecil. Jadi kita harus lebih waspada dengan tanda-tanda seperti itu. Nah kemudian IMAS teman-teman ya, IMAS melanjutkan reboundnya ya. Nah kita ukur kenaikan IMAS ini dari dasarnya sampai atas. IMAS ini resistan 50 retracementnya 941 ya, hampir sampai. Kemudian IMJS retracement aja nih, nggak begitu dalam. Grup Lipo, TKIM, INKP jalan di tempat, untuk INKP-nya retracement sedikit. Dan MPPA teman-teman, bagi ini saya pernah punya ya, saya jual di atas, nggak saya buyback lagi karena saya banyak saham yang lebih menarik ini, tapi ini sebenarnya juga menarik juga ini. Koreksi kemarin itu sampai sekitar 61,8 retracement. Sementara targetnya ke 171 boleh pakai target itu, atau kita gunain ini resistan dalam tren dia naik ini. Targetnya 171 tadi ya, sekarang di 177, selisih dikit. Yang lainnya nggak ada, saya skip. Grup ayam, Cepinnya
Cepin ini sungguh-sungguh nggak, karena dia bolak-balik ketika sampai di 5 di resistan itu balik arah ya. Ketika sampai di resistan balik arah, nurut sama resistan. Gitu kira-kira kan, begini kan. Nah, Malindo Feedmill masih belum. Java, ya Java juga dari dasar juga, cuman nggak tahu ini biasanya dia, saya nggak begitu hafal ya. Nah ini resistan 1280, target 1360 atau area resistan sebelumnya, kumpulan candle sebelumnya. Terkait farmasi ya, kita lihat AGII retracement, kemudian Mika gimana, ini nggak semuanya saya ini tradingan aja. Mika jalan di tempat ya teman-teman. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi kita manfaatin aja reboundnya ini, karena nggak tahu baru hari pertama ini go to-nya rebound, apakah besok lanjut, apakah naiknya itu karena di UMA ya, unusual market activity, kena UMA begitu, apakah besok ini saya juga belum berani beli teman-teman. Dan yang ini juga karena saya tadi nggak begitu banyak waktu di depan komputer, saya harus ngedit kerjaannya begitu. Itu aja teman-teman ya, kita nikmatin aja reboundnya dulu, karena yang naik tidak akan naik terus, yang turun tidak akan turun terus. Bosenin kalau turun terus, nggak ada kesempatan untuk beli, nggak asik gitu loh ya kan, nggak asik gitu. Market itu mau naik turun, mau turun nggak apa-apa, tapi harus ada naiknya, jangan sampai nggak ada naiknya gitu. Mood market akan terbangun tidak bagus, dan juga penonton channel saya juga sepi biasanya kalau mood marketnya nggak bagus ya teman-teman. Oke, begitu dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.